Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ari Dwi Payana. Terima kasih. Terima kasih Pak Subeh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi para semeton sarang sami. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kagama. Para semeton sarang sami sangat menarik tema yang diangkat oleh Kagama pada siang hari ini. Temanya mengambil judul menatap masa depan Bali. Ya, ini soal tatapan ini. Tetapi menatap masa depannya itu dilihat justru dari alas Mertajati. Dan ini menarik karena menatap sesuatu yang masih sifatnya masa depan dimulai dari kita bicara soal alas Mertajati. Sekarang ini satu starting point penting yang kita harus lakukan. Tidak hanya soal alas, tetapi kita juga menatap Bali dari sisi tukat, dari sisi danau, dari sisi segara, dari sisi kelebutan, dari sisi gunung. Itu sangat menarik karena kita melihat dalam perspektif yang agak berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu Ardana bahwa Bali di masa lalu itu memiliki apa yang kita sebut sebagai peradaban air. Ini memang satu yang kita harus gali secara terus-menerus, peradaban air di mana air menjadi sentrum penting dalam peradaban saat itu, sehingga kita mewarisi apa yang kita sebut sebagai piagam Gama Tirta. Jadi Toya Tirta itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan masyarakat Bali. Ritualnya pun ritual yang bersumber dan mengambil lokasi di pusat-pusat sumber mata air, danau. Kalau kita melihat pusat-pusat pemerintahan di masa lalu juga banyak mengambil tempat di gunung dan juga sumber-sumber mata air. Apakah itu kita bicara Tampak Siring, Tirta Empul, ataupun Tamblingan, itu semua menyiratkan pusat pemerintahan itu berada di hulu, yaitu di sumber mata air. Kemudian juga ritual kita waktu masa lalu juga sangat terkait dengan musim-musim dan juga siklus air, dan itu merupakan sesuatu yang menjadi keseharian kita. Dan kita juga harus melihat bahwa perkembangan sejarah di Bali, peradaban di Bali sudah mulai bergeser dari peradaban air menjadi peradaban baru, yang mana peradaban baru itu bukan pusatnya di sumber mata air, tapi pusatnya di airport, lebih ke pantai, gitu, yang kita sebut sebagai segara. Musimnya pun bukan lagi musim yang terkait dengan siklus air, tapi siklus turis, gitu ya. Kapan turis itu datang, kemudian kapan musim turis, kapan musim sepi, gitu. High season, low season, gitu. Jadi satu musim baru bagi masyarakat Bali, tidak hanya musim yang terkait dengan siklus air, tapi musim turis. Kemudian juga kita tahu bahwa piagamnya tidak lagi piagam Gama Tirta, tetapi piagam Sabta Pesona, gitu, yang lebih terkait dengan pariwisata. Ini menyiratkan ada pergeseran peradaban yang cukup penting dalam sejarah peradaban Bali, sehingga ketika kita menatap masa depan, sebaiknya kita juga tidak melihat masa kini saja, tetapi juga kita melihat masa lalu. Oleh karena itu saya berupaya untuk mengangkat sebuah tema yang saya kira sekarang ini mulai banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan, yaitu post pandemic, ya.
Ada yang menyebutkan next pandemic, tapi saya lebih suka menggunakan post pandemic karena ini menyiratkan bahwa kita beyond dari pandemik ini apa yang harus kita lakukan. Kalau next pandemic kan setelah pandemik ada pandemik lain gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para semeton sarang sami, kita tahu bahwa pandemi ini memukul sangat keras berbagai negara di dunia, 217 negara begitu. Dan bahkan sekarang ini negara-negara atau daerah-daerah yang sangat tergantung pada pariwisata itu mendapatkan pukulan yang paling keras gitu. Bali kita tahu di kuartal ke-2 dan 3 ini menghadapi kontraksi ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan kita tahu bahwa Bali itu sampai pertumbuhan ekonominya terkontraksi sampai minus 12,28. Ini menyiratkan bahwa memang pandemi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga memukul apa yang kita sebut sebagai pondasi-pondasi dasar dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bali dan membuat Bali itu terkontraksi secara tajam begitu. Dan kita tahu bahwa di tengah kontraksi yang dalam ini kita tidak memiliki kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Berbagai kalangan menyebutkan sudah mulai ada optimisme gitu dengan hadirnya vaksin, tetapi itu bukan satu-satunya jawaban karena memang situasinya masih belum pasti. Dan di tengah itu kita perlu sesungguhnya menggunakan momen yang baik ini untuk melakukan mulat sarire ya istilahnya kalau di Bali, mulat sarire, introspeksi diri, mengevaluasi Bali itu secara lebih dalam gitu, ke dalam secara lebih dalam dan dengan cara mulat sarire itulah kemudian kita bisa melihat masa depan. Jadi mulat sarire yang saya sampaikan itu adalah menggunakan krisis ini sebagai momen untuk penyembuhan. Jadi tadi Bli Putu Ardana sudah menyampaikan bahwa tamblingan itu merupakan tambe eling gitu. Jangan-jangan kita juga harus menggunakan momen krisis ini, pandemi ini sebagai untuk mengingat apa yang sering kita lupakan gitu ya. Eling itu sangat penting sekali di tengah perubahan. Pada saat yang bersamaan sikap eling kita, sikap kita mengingat itu adalah bagian dari upaya untuk penyembuhan, tambo itu sendiri. Jadi bagaimana krisis itu harus kita gunakan sebagai momen untuk melakukan reinstall, itu istilah yang dipakai Pak Jokowi, atau saya sering juga menyebut restart sistem gitu, sehingga kita bisa memulai Bali itu dengan sesuatu yang baru, dan tentu saja memulai sesuatu yang baru itu berdasarkan pengalaman dan juga sikap eling kita terhadap apa yang perlu diperbaiki. Nah, saya melihat di tengah krisis kesehatan yang kita hadapi saat ini, kita juga mempunyai dua krisis yang lain. Yang pertama adalah krisis ekonomi, itu saya kira sudah banyak orang membicarakan, bahwa di tengah pandemi ini kita baru menyadari ketergantungan kita pada sektor pariwisata yang sangat kuat, sehingga juga di satu sisi juga membuat kita eling gitu, membuat kita ingat lagi bahwa ada sektor-sektor yang sangat penting, yang fundamental tapi ditinggalkan. Itu artinya kita bicara soal bagaimana merancang pembangunan Bali yang tidak semata-mata tergantung pada sektor ekonomi pariwisata, tetapi juga membangun diversifikasi dengan kekuatan-kekuatan sektor lain yang kurang lebih bisa mengangkat derajat kualitas hidup masyarakat Bali. Dan sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa kita
mulai ingat di tengah pandemi ini, di tengah krisis ekonomi pariwisata dengan pertanian. Tetapi kita juga menghadapi kenyataan bahwa luas lahan sawah di Bali juga semakin berkurang. Tadi Prof. Windia bisa menyampaikan, kita menghadapi problem konversi lahan besar-besaran dan luas lahan sawah di Bali semakin berkurang. Sehingga akhirnya kontribusi sektor pertanian dan kehutanan perikanan terhadap PDRB Bali juga semakin menurun gitu, dari tahun ke tahun. Data yang ada menunjukkan di tahun 2014 ini sekitar 14,65%, terus menurun sampai 13,81%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Bali strukturnya sebenarnya sudah bergeser dari struktur pertanian agraris itu ke sektor-sektor baru yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari, pergeseran ini apakah akhirnya justru memunculkan ketergantungan baru pada satu sektor yang kita sebut sebagai monoculture, atau kita mulai memikirkan strategi baru yang bisa menyeimbangkan antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor yang lain, termasuk pertanian dan ekonomi kreatif. Biasanya ini krisis menyadarkan orang terhadap ketergantungan ini, dan kita juga di Indonesia sekarang ini melihat bahwa krisis ini juga melihat sejauh mana kita mempunyai kemandirian ekonomi ya terhadap bahan baku, kemudian juga produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain, dan itu artinya kita momentum ini harus kita gunakan untuk membangun kemandirian ekonomi. Dan selain krisis ekonomi, saya kira yang kita catat tadi juga disampaikan oleh Jero Putu Wardana adalah krisis ekologi. Ini banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan bahwa ada batas-batas toleransi yang sudah dilewati dari apa yang telah terjadi di Bali selama ini, dan menyebabkan kalau kita tidak hati-hati itu akan bisa memunculkan bencana ekologis, dan ini memunculkan fenomena-fenomena baru. Kemarin saya mendengar ya beberapa tahun terakhir ini banjir bandang di Bali bagian barat gitu, dan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, banjir bandang seperti itu menunjukkan sesuatu yang perlu kita mulai cari kembali, bahwa ini bagian dari bencana ekologis yang bisa terjadi di mana saja di Bali kalau kita tidak segera waspada melihat ini. Kita juga melihat sedimentasi semakin banyak, itu semakin kuat di danau kita, di Danau Tamblingan, Danau Batur, itu mengalami sedimentasi, dan ini sesuatu yang juga menjadi masalah baru. Kemudian juga sedimentasi bukan hanya kerusakan di hulu saja, tetapi juga kita bicara soal sampah yang semakin banyak, dan itu artinya kita menjadi bukan hanya menghasilkan devisa dari pariwisata, tapi juga menghasilkan sampah yang kita tidak mampu kelola, dan akhirnya kembali beban dari ketidakmampuan mengelola sampah ini diberikan ke alam, diberikan ke sungai, diberikan ke laut, sehingga memunculkan kerusakan ekologis yang parah di sungai dan juga di laut. Terumbu-terumbu karang kita, sampah-sampah laut kita cukup banyak, dan ini dihasilkan secara terus-menerus dari pola-pola penanganan sampah yang kita tidak perbaiki. Kemudian tadi juga disinggung mengenai krisis air yang luar biasa. Saya kira mata-mata air semakin mengering, dan itu memunculkan satu fenomena yang orang sekarang ini mulai Makpak Toyo-nya harus lebih sering gitu. Kalau dulu Makpak Toyo tidak perlu karena sudah sumber mata air tidak pernah kering, tetapi sekarang agak sering harus Makpak Toyo gitu, agar supaya mata air itu mengalir lagi. Tetapi kalau kita hanya menekankan Makpak Toyo dari sisi ritual tanpa memperbaiki ekosistem yang kita bangun, itu akan juga menjadi masalah. Sehingga ini menjadi penting untuk kita bicarakan mengenai problem ekologis ini, termasuk tata ruang kita.
yang kemudian kita tidak bisa atur dan membuat krisis ekologi. Nah, para semeton sareng sami, saya kira kita sudah bisa mengidentifikasi krisis ekonomi dan krisis ekologis yang terjadi, dan saya kira Bali memiliki tadi saya kira satu values yang sangat penting untuk menyelesaikan sakitnya alam ini gitu. Kalau kita tadi bahwa ini krisis sebagai penyembuhan, maka apa sumber kesembuhan itu ya kembali pada konsep yang kita sudah miliki, yaitu konsep keseimbangan, harmoni dengan lingkungan. Tadi Jero Putu juga menyampaikan mengenai memuliakan air dan juga membangun harmoni. Kita juga punya konsep Wana Kertih, kemudian Samudra Kertih, dan juga Danau Kertih. Itu sesungguhnya bagian dari upaya untuk membangun harmoni yang secara filosofi kita sudah sangat kuat di sana. Kita sudah mempunyai banyak sekali nilai dan juga manuskrip yang memperkuat itu, yang menunjukkan bagaimana cara orang Bali di masa lalu untuk mengatasi problem kehidupan mereka, untuk survive dengan membangun harmoni antara alam dengan manusia dan juga dengan manusia, dan itu bagian yang sangat penting dalam filosofi hidup masyarakat Bali untuk mencapai hite, jagat hite yang seperti yang juga kita inginkan. Tetapi ini memang konsep hite karana ini tidak harus berhenti hanya sebagai values yang kita banggakan, kemudian kita sampaikan ke dunia bahwa kita adalah unik mempunyai konsep ini, tetapi itu harus betul-betul dilembagakan. Saya kira dilembagakan dari sisi kebijakan, kemudian juga dilembagakan di dalam implementasi kebijakan, dan saya kira di dalam semua proses itu pentingnya partisipasi publik. Jadi kadang-kadang kita hanya berhenti pada values, tidak menggunakan itu sebagai basis untuk proses dan implementasi kebijakan yang kita buat. Oleh karena itu regulasi yang terbangun seharusnya betul-betul memuat filosofi Trita Karana itu sebagai bagian dari filosofi penting di dalam kebijakan. Misalnya kita bicara soal konservasi sumber daya alam, bicara soal bagaimana kita membangun pertanian ramah lingkungan, kemudian juga energi bersih, pengelolaan sampah, pelibatan masyarakat adat, itu semua bagian dari bagaimana kita melembagakan nilai itu ke dalam kebijakan. Kalau dia tidak dilembagakan, itu saya kira kita sulit ke depan untuk mengelola ini, gitu, krisis ini. Harus betul-betul kita punya benteng yang kuat dalam regulasi, dan juga tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga dalam sisi eksekusi, di dalam implementasinya juga harus betul-betul memadai. Karena problem kita kadang-kadang kaya kebijakan, kaya nilai, tetapi miskin implementasi, gitu. Jadi kebijakannya bagus-bagus, tetapi implementasinya yang menjadi bermasalah. Oleh karena itu, integrasi, konsistensi di dalam kebijakan ini sangat penting, didasarkan atas values yang kita miliki. Dan di tengah itu harus ada apa yang kita sebut sebagai public participation, ya, partisipasi publik, ya. Karena itu bagian yang tidak terhindarkan dalam satu model pembangunan yang lebih partisipatif, yang membuka ruang keterlibatan masyarakat, apakah itu masyarakat adat dalam setiap pembuatan kebijakan, dan itu kemudian kita turunkan dalam level Pararab dan Aweg-Aweg. Jadi kalau kita bicara soal menatap Bali masa depan, kita bisa memulai dari dua hal, yang satu dari sisi kebijakan, yang kedua dari partisipasi publik. Ini dua hal yang harusnya menjadi kekuatan Bali ke depan. Kalau kita tidak punya kerangka kebijakan yang berupa perlindungan dan penghormatan, dan juga pada pemenuhan apa yang kita sebut sebagai konsep hite karana itu, maka ini akan sulit juga. Jadi ini bagian dari kontribusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam melindungi dan juga menghormati
apa yang kita sudah miliki saat ini dan juga menjaganya supaya menjadi kekuatan di masa yang akan datang. Dan itu pasti membutuhkan partisipasi publik. Dan tadi saya gembira mendengar apa yang disampaikan oleh Bli Putu Ardana dan juga dari film itu bahwa alas ini menjadi sesuatu yang menjadi concern bersama di dalam masyarakat. Tadi juga disampaikan bahwa di Alas Mertajati ini, konsep alas ini kan satu yang sangat penting dalam masyarakat Bali karena disebutkan tadi merte itu kan, amerte itu adalah sumber kehidupan. Dan harusnya alas itu tidak semata-mata menjadi sesuatu yang sifatnya kita sucikan dalam pengertian disakralkan menjadi tempat di mana kita menghormati apa yang kita sebut sebagai yang tumbuh di sana, tetapi kita juga harus menempatkan alam itu sebagai sumber kehidupan. Nah, ini yang penting sekali di dalam melihat Alas Mertajati. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan sebagai semata-mata kita perlu menjaga, mengkonservasi karena di sana ada 17 pura yang merupakan peninggalan Bali, tapi juga di dalamnya juga ada kawasan resapan air di mana dia menjaga akses air bersih di hilir gitu. Kemudian juga ada pohon-pohon tua dan langka yang bagian dari diversitas ya yang kita miliki, biodiversitas yang dimiliki, keanekaragaman hayati yang kita miliki di luar biasa di kawasan alas itu. Tetapi kita juga bagaimana memastikan bahwa alas itu juga memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat di sekitarnya. Ini yang saya sebut sebagai paradigma yang tidak hanya bergerak dalam paradigma ekofasisme, alam untuk alam, tetapi harus kita mulai bergeser ekopopulisme, di mana kita bicara soal alam, bicara soal lingkungan yang sangat berkontribusi kepada kehidupan masyarakat sekitarnya. Sehingga nanti ada hubungan timbal balik di mana masyarakat yang tidak hanya menjaga alam, tetapi alam juga memberikan kehidupan bagi masyarakatnya. Ini sesuatu hubungan timbal balik yang saya kira secara filosofi kita sudah dapatkan banyak sekali di dalam manuskrip yang sudah ada, dan ini harus kita terus kembangkan gitu ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan global saat ini dan juga kita tahu bahwa perubahan konstelasi geopolitik global termasuk juga di berbagai negara maju itu melihat problem bersama yang kita hadapi sekarang yang disebut dengan climate change, perubahan iklim. Dan berbagai negara sekarang di dunia itu mencoba mendorong satu model baru dalam pembangunan yang kira-kira bisa menjadi solusi dari bangsa-bangsa di dalam menghadapi climate change ini. Termasuk juga perubahan konstelasi politik terbaru di Amerika Serikat. Sekarang ini kan yang menang adalah Joe Biden ya. Dan saya kira Joe Biden akan membawa lagi politik luar negeri Amerika Serikat ke arah dukungan terhadap upaya-upaya untuk konservasi dan juga bagaimana mendorong lingkungan hidup yang lebih baik dan menyelamatkan dunia dari climate change. Dan kita tahu sebelumnya Donald Trump menarik diri dari perjanjian Paris dan itu tentu akan membawa juga konsekuensi dari kebersamaan di berbagai negara. Nah, di Indonesia sekarang kita juga sedang mendorong, kemarin Bapak Presiden menyebutkan istilah yang beliau sampaikan green economy, bahwa kita ke depan ini harus juga bisa mengkombinasikan, menyatukan antara apa yang kita sebut sebagai keberlanjutan lingkungan di satu sisi
dengan pertumbuhan ekonomi di sisi lain dan keterlibatan sosial dan penurunan kemiskinan. Jadi 4 hal itu harus jadi satu strategi penting di dalam konsep kita menata lagi lingkungan dan ruang gitu, supaya betul-betul bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membuat keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi. Green economy saya kira menjadi bagian dari solusi yang harus kita lakukan, dan ini sudah jadi pendekatan juga di Bappenas ya, melalui Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap. Kita memerlukan sinergi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan juga green economy ini juga banyak diterapkan di negara maju. Dan Bali sesungguhnya punya akar tradisi green economy dan concentrated corona, karena kita tidak hanya Palemahan, tetapi juga Pawongan dan Parahyangan jadi satu yang kita seimbangkan. Dan tentu saja ini memerlukan keterlibatan dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, untuk bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga satu sisi lingkungan, tetapi sisi lain memberi kontribusi pada masyarakat. Presiden Jokowi juga dalam 5 tahun terakhir ini mendorong apa yang disebut dengan hutan kemasyarakatan, salah satunya hutan adat, kemudian perhutanan sosial, yang memungkinkan sesungguhnya masyarakat di sekitar hutan memiliki akses terhadap hutan, memiliki dan beberapa hutan adat sudah dibagikan oleh pemerintah. Pengakuan status hutan adat itu sudah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat adat. Dan saya kira itu ada proses yang harus dilalui. Tadi Pak Putu sudah menyampaikan, ini kan sebenarnya perlu proses yang harus didorong di pemerintah daerah, supaya hutan atau alas Martajati itu betul-betul bisa didukung menjadi hutan adat, hutan desa adat, hutan masyarakat adat, yang kemudian tidak berhenti di situ, bahwa orientasi dalam hutan adat itu sesungguhnya harus bisa memberikan kontribusi pada peningkatan HITE dan kesejahteraan. Maka perlu dibangun sebuah konsep green economy yang kira-kira bisa mendukung konservasi alam di satu sisi, tetapi di sisi lain memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan ini kita bisa mulai dengan sektor pertanian. Apakah itu model pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan, yang dimana masyarakat adat menjadi bagian dari upaya untuk membangun sektor pertanian yang berkelanjutan itu, dan di situ perlu support yang kuat dari pemerintah untuk membuka akses tidak hanya pada sisi permodalan, tetapi juga pada sisi yang lain seperti juga off-taker dan lain-lain yang kita juga harus rancang. Jadi kalau kita mendesain green economy ini terutama dalam melibatkan masyarakat adat dan memberdayakan masyarakat adat di sektor pertanian, itu harusnya juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun Bali yang tadi saya sebutkan di awal, membangun Bali yang kurang lebih bisa menyeimbangkan antara pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Sekira itu Pak Sube beberapa hal yang ingin saya sumbangkan dalam pertemuan ini. Mohon maaf berkepanjangan, tetapi kurang lebih itu sangat penting bagi saya ketika kita menatap masa depan, memang tidak bisa melupakan masa lalu, apa yang menjadi values kita di masa lalu, dan juga apa yang harus diperbaiki dari masa lalu itu, dan kita bisa melangkah lagi dengan lebih baik. Saya kira itu, saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Ada pertanyaan dari Saudara Dwitya Aribawa yang menanyakan bahwa saat ini Bali itu katakanlah sangat dimanjakan dengan ekonomi yang hanya pendekatannya hanya pada turis gitu ya. Bahwa perputaran sosial ekonomi dari siklus turis tersebut yang harus tetap jaga. Tetapi di satu sisi harus memulai kembali ke konsep yang berkelanjutan, alam yang berkelanjutan atau keseimbangan. Nah, sehingga bagaimana kira-kira meramu diametral ini
Di satu sisi hanya pendekatan turis yang akhirnya ya banyak kita lihat pasti akan menggunakan lahan-lahan tertentu. Kemudian di satu sisi juga ada harapan ekonomi kreatif untuk Bali ke depan. Nah, bagaimana ini kira-kira dari sudut pandang Bli Ari di Payanan? Mungkin waktu yang tepat, Bli Ari. Iya, makasih Pak Sube. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa krisis yang saat ini terjadi kan bisa menjadi proses penyembuhan ya. Tadi juga disampaikan bahwa sudah saatnya Bali melakukan satu introspeksi diri, mulat sarire untuk melihat mass tourism itu dan dampaknya seperti apa. Tadi juga disinggung oleh Pak Windia bahwa kita bukan anti pariwisata, ekonomi pariwisata, tetapi intinya adalah pariwisata seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Bali. Yang mana pariwisata yang dikembangkan oleh Bali saat ini juga mendapatkan momentum untuk dilihat lagi karena tadi pandemi ini membuat orang untuk memikirkan isu kesehatan sebagai isu yang utama. Jadi orang sekarang ini berpergian untuk traveling itu mempertimbangkan satu hal yang paling penting yaitu kesehatan, aspek kesehatan. Nah, oleh karena itu ini harus jadi momentum bagi Bali untuk membangun satu model tourism yang memperhatikan dimensi kesehatan secara lebih luas. Tidak hanya kesehatan dalam pengertian pandemik saja, tetapi kesehatan dari sisi kesehatan pariwisata itu. Jadi kesehatan lingkungan, kesehatan manusia Bali, kesehatan budaya Bali, kesehatan dari tanah Bali. Jadi konsep healthy ini kita perluas bingkainya. Sehingga ketika kita ingin membangun tourism yang baru, itu kurang lebih tourism yang bisa memberi kesehatan bagi manusia Bali. Karena bagaimanapun sekarang ini problem dari tourism yang kita bangun dalam paradigma mass tourism itu membangun ketimpangan sosial yang juga cukup tinggi. Ada masyarakat Bali yang tersisih juga dan angka kemiskinan di beberapa tempat masih ada gitu. Ketimpangan antar daerah juga terjadi dan oleh karena itu ini merupakan upaya untuk membangun tata kelola yang lebih sehat dalam pariwisata supaya pariwisata punya impact terhadap penurunan kemiskinan gitu. Nah, ini satu isu yang penting juga harus kita lihat. Bagaimana ekonomi pariwisata itu juga mempunyai impact yang lebih luas pada penurunan kemiskinan. Yang kedua juga kita juga harus mengembangkan sistem pariwisata yang kurang lebih punya perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. Saya kira sekarang ini banyak sekali destinasi pariwisata dunia yang mencoba untuk mengangkat lagi soal ekoturism ini sebagai sesuatu ya orang sebut sebagai pembeda dengan model-model pariwisata yang lain ya, kustomisasi yang baru yang kurang lebih ada dimensi penyehatan penyembuhan yang lebih holistik dari kedatangan turis. Jadi intinya mungkin ada baiknya kita memulai untuk melakukan evaluasi ke bentuk baru pariwisata yang lebih mempunyai kesadaran ekologis. Nah, ini yang ketiga, kita juga tidak bisa tidak untuk menyelesaikan problem tadi, ekonomi yang muncul dalam masyarakat yang seperti tadi saya sampaikan. Pertumbuhan ekonomi Bali kan sekarang ini tertumpu pada pariwisata, tetapi tidak bisa tidak kita juga tidak bisa mengabaikan perkembangan kehidupan masyarakat Bali yang sekarang ini juga masih ada di pertanian dan di ekonomi kreatif. Nah, pertanian ini menjadi masalah kalau dia tidak mempunyai posisi tawar yang semakin kuat di dalam sistem ekonomi, struktur ekonomi. Ya tadi mungkin ada upaya untuk mengatur tata ruang supaya orang tidak boleh mengkonversi lahan dari pertanian ke sektor lain misalnya. Seperti kasus di Jatiluwih atau tempat-tempat lain. Jadi pokoknya dikonservasi, orang nggak boleh merubah mengkonversi di luar pertanian. Tapi pertanyaannya menjadi petani kan akhirnya jadi masalah baru kalau posisi tawarnya masih lemah gitu.
nilai tukar petaninya jadi lemah, sehingga menjadi petani dan memelihara atau mengkonservasi lahan pertanian itu justru merugikan mereka. Nah, ini harus ada solusinya. Bisa saja solusinya tadi yang secara komprehensif kita lakukan adalah memperkuat bargain position dari sektor pertanian. Terutama produk-produk sektor pertanian itu harusnya bisa menjadi sektor yang diserap di dalam dunia pariwisata Bali sehingga dia memiliki values yang lebih bagus. Kemudian juga bisa berorientasi ekspor. Bali dikenal sebagai eksportir yang berkualitas. Cuman tadi kita harus menata lagi secara serius sektor pertanian. Saya kemarin mendengar teman kita misalnya mengembangkan apa yang menjadi petani itu keren gitu ya. Petani itu keren. Jadi dengan sentuhan teknologi, dengan berbagai inovasi, dengan terobosan berbasis values yang ada dalam masyarakat, akhirnya membuat pertanian yang dihasilkan, produk-produk dihasilkan di sektor pertanian itu punya values yang cukup tinggi. Dan itu bisa menjadi nilai tambah yang makin besar bagi para petani. Nah, ini menjadi hal yang penting karena kalau orang disuruh konservasi, tetapi tidak diatur mengenai ekonominya, itu akan membuat masalah baru. Kemiskinan bertambah karena mereka akan menjadi semakin marginal. Yang kedua, merusak sumber daya alam, ya kan? Kalau menjadi petani sulit, ya ngerambah hutan, gitu. Atau melakukan sesuatu yang justru merusak konservasi. Nah, oleh karena itu ekonomi pertanian ini harus punya value added yang kuat dan posisi tawar yang juga sangat kuat sehingga akhirnya menjadi petani itu tidak menjadi sesuatu yang marginal gitu, tetapi sesuatu yang bisa menghasilkan kesejahteraan. Nah, itu yang harus ditopang. Tadi konservasi alam harus diikuti konservasi ekonomi, ekonomi konservasi atau ekonomi green ekonomi yang kurang lebih membuat petani nilai tukar petani itu menjadi sangat kuat. Nah, ini harus ada solusinya. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan menetapkan sebuah kawasan menjadi kawasan hutan adat saja, tetapi harus ada intervensi, fasilitasi untuk membangun ekonomi konservasi yang seperti Putu Ardana sampaikan. Ini kan tidak bisa hidup begitu saja. Satu entitas yang disebut dengan desa adat yang bersatu mengembangkan sektor pertanian misalnya harus di backup dengan kebijakan, dengan fasilitasi supaya nilai tukar dari ekonomi pertanian yang dibangun, ekonomi konservasi itu semakin menguat. Dengan cara itu ekonomi pariwisata dan ekonomi pertanian bisa saling memperkuat, saling bersinergi karena kalau tidak itu saling meniadakan. Nah, oleh karena itu saya kira tadi green economy harus bisa menjadi solusi dari persoalan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga, lapangan kerja bisa dibuka dengan semakin banyak mungkin, kesejahteraan makin baik, tetapi penurunan kemiskinan terjadi karena persentase kemiskinan sangat besar juga banyak di sekitar hutan. Jadi masyarakat miskin itu banyak juga ada di sekitar hutan. Ini menjadi ironi gitu. Hutan yang harusnya memberikan sumber kesejahteraan justru menjadi sumber dari kantong-kantong kemiskinan. Nah, ini harus jadi tantangan baru kita untuk menyelesaikan kantong kemiskinan di sekitar hutan. Dan terakhir tentu saja ini harus bisa menjadi bagian dari upaya pelibatan sosial. Karena bagaimanapun ekonomi yang kita bangun di Bali itu tidak mungkin bisa kuat kalau tidak ada pelibatan sosial. Karena kita tahu bahwa tumbuhnya ekonomi pariwisata Bali sebenarnya juga karena pelibatan sosial. Karena investasi yang luar biasa dari desa adat ke dalam budaya, dalam lingkungan, yang kemudian hasil dari investasi itulah yang kemudian menjadi buah dari pariwisata. Gitu. Jadi kalau masyarakat menjaga hutannya, menjaga sungainya, menjaga danaunya, kemudian menjaga budayanya, itu adalah modal untuk dikembangkan secara ekonomi pariwisata. Oleh karena itu, dia tidak mungkin ekonomi pariwisata bisa tumbuh kalau hal-hal ini tidak terjaga. Nah, ini yang saya sebut kolaborasi ke depan yang harus kita bangun supaya konservasi alam itu juga bisa survive, bisa berkelanjutan dengan didukung oleh ekonomi konservasi yang disebut oleh Putu Ardana atau green economy yang juga bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Merta Pratama, asal Penembel, Tabanan. Saya ingin bertanya,
sebagai generasi muda kita sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keseimbangan alam serta warisan tradisi maupun budaya baik di dunia, di Indonesia, dan khususnya di Bali. Namun dalam prakteknya di lapangan pastilah kita ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya karena kurangnya dukungan, naungan maupun sarana dan prasarana dalam melaksanakan gerakan-gerakan untuk menjaga warisan tradisi budaya dan adat tersebut. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dan apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda untuk menghadapi atau mengatasi hal tersebut? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk siapa? Saudara Putu? Mungkin untuk Prof. Winyo dan Beliari. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ari Dwipayana dulu ya untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Iya, Putu. Poinnya adalah inisiatif itu jangan pernah mati ya. Jadi apapun yang Anda lakukan di tingkat level paling bawah, apakah itu di keluarga, di desa, maupun juga di tempat yang lebih luas, inisiatif itu tidak boleh mati dan harus diperkuat. Jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan masalah yang dihadapi. Pasti itu ada. Jadi seperti yang Putu Ardana kan juga pasti berjuang sudah sekian tahun, tapi tantangan hambatan tidak membuat Putu Ardana juga berhenti untuk berjuang. Sekali inspirasi seperti itu kita bisa ambil dari berbagai tokoh ya. Bahwa perjuangan yang kita lakukan tidak harus membuat kita mundur dan menyerah. Memang sekarang kita perlu melakukan kolaborasi ya dengan berbagai pihak untuk mendorong inisiatif ini lebih luas lagi. Seperti misalnya apa yang sekarang ini dilakukan oleh teman-teman di Alas Kertajati kan, Mertajati ini kan seperti sesuatu yang ingin didorong untuk mendapatkan sinergi dengan berbagai pihak. Apakah itu teman-teman Kagama, apakah itu teman-teman di luar Kagama, dan termasuk juga mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu. Jadi dalam era sekarang ini kolaborasi dan sinergi itu ada keharusan. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita harus saling membantu, saling memperkuat gitu. Saya yakin inisiatif yang dibangun oleh teman-teman di berbagai tempat itu kan sangat bagus. Banyaknya anak-anak muda yang di Bali yang saya kira sekarang ini sedang mengembangkan misalnya pertanian organik gitu. Pertanian yang berkelanjutan. Bahkan ada satu teman yang kemarin menyebutkan soal menjadi petani itu keren gitu. Jadi ini tidak sekedar inisiatif tapi langsung terjun gitu, melakukan suatu reform di sektor pertanian. Jadi supaya membantah anggapan bahwa menjadi petani itu sesuatu yang tidak keren gitu. Melakukan berbagai inovasi ternyata berhasil gitu. Ini satu hal yang perlu mendapatkan apresiasi bahwa anak-anak muda untuk masuk ke sektor pertanian sekarang ini kan sudah langka. Apalagi di Bali semua terserap pada sektor pariwisata. Sekolahnya aja banyak sekolah sektor pariwisata atau ekonomi. Sekolahnya Pak Windia itu udah mulai jarang orang masuki karena dianggap sesuatu sektor yang tidak prospektif ke depan. Padahal kalau kita lihat di dunia sekarang ini sudah terancam pada krisis pangan dan sektor pertanian itu menjadi sektor yang dianggap menjadi sektor masa depan juga gitu. Karena apa? Karena orang dengan bertambahnya penduduk itu pasti membutuhkan pangan gitu. Dan itu artinya kita harus berhasil untuk memasuki sektor pertanian dengan cara-cara baru. Tadi Pak Windia mengatakan kita harus memperbaiki kelemahan-kelemahan kita di masa lalu. Bertani itu sekarang ini dengan cara inovasi dan teknologi, satu. Kedua, bisa dengan cara apa yang disampaikan oleh
Bung Hatta berkelompok, gitu, berorganisasi, atau Pak Jokowi menyebutkan korporasi petani, atau kita sebut koperasi petani, gitu. Jadi petani dengan skala-skala lahan yang kecil di Bali, kan lahannya kecil-kecil tuh, kurang dari 5 hektar gitu. Itu harus berkolaborasi, bersinergi, membentuk korporasi, membentuk koperasi gitu, yang tujuannya mengefisienkan produksi, ya, artinya bagaimana cara membuat produksi menjadi efisien. Yang kedua, juga mempermudah akses terhadap permodalan, akses terhadap teknologi, sehingga bisa belajar bersama. Dan ketiga, juga bisa membangun supply chain dengan rantai pasok dengan sektor-sektor lain secara lebih kuat. Jadi tadi bargain position-nya makin kuat. Nah, kalau dia tidak bersatu, tidak berkelompok, ini bargain position-nya akan lemah. Itu pentingnya kolaborasi menjadi sesuatu yang vital. Kalau tadi dicontohkan Prof. Widya, desa adat itu mempunyai kekuatan tawar karena bargain position-nya semakin kuat, karena menjadi collective action tadi. Petani di Subak hanya menjadi kelompok ritual yang hanya tadi disebutkan Prof. Indio, mengatur tata kelola air, melakukan aktivitas ritual, tetapi tidak menjadi kekuatan produksi, kekuatan ekonomi yang kemudian bisa efisien dan punya bargain position dan juga memberikan values yang lebih kuat terhadap ekonomi yang dibangun. Nah, ini menurut saya catatan penting kita terhadap sektor pertanian adalah bagaimana modernisasi sektor pertanian tanpa melupakan tradisi dan kultur di satu sisi. Kita bertani dengan cara yang lebih baru, tetapi juga secara kolaboratif, tidak hanya pada saat produksi, tetapi juga pasca panen. Jadi misalnya kita bicara soal hal yang sangat fundamental, itu adalah bukan hanya pada saat keuntungan itu pada saat produksi yang lebih efisien, tetapi juga packaging, kemudian juga branding, dan lain-lain juga menjadi hal yang diperhatikan. Karena kemasan di sektor pertanian misalnya, sekarang nggak tahu di Bali Pak Windia ya, kalau di Jawa kan ada beras yang punya branding yang cukup kuat ya, yang kemudian kemasannya juga diberikan brand dan kemudian dijadikan nilai tukar dalam pasar gitu. Nah di Bali kita nggak tahu apakah beras-beras yang dihasilkan secara kualitas yang bagus itu diberi juga brand yang kemudian bisa menjadi nilai tawar ke pasar. Misalnya beras Jatiluwe, beras Pupuan dan lain-lain yang kira-kira bisa menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan nilai dari pasca panen. Nah, ini sering tidak dipikirkan, hanya fokus pada produksi, tidak pada pasca panen. Nah, ini memerlukan satu alat yang kita sebut sebagai korporasi petani atau koperasi petani, sehingga ada organisasi yang kita punya sebagai alat tawar dan memperbaiki kualitas mutu dari sektor pertanian. Sekali itu Pak Subah. Closing statement dari Bapak sekalian, mungkin dari Bapak Ari Dwi Payana dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kira kita sudah mendiskusikan banyak hal, tetapi intinya bahwa kita berharap Bali post pandemic ini bisa menjadi Bali yang baru, di mana Bali yang baru itu kurang lebih bisa menyadari apa yang harus diperbaiki selama ini dalam pengembangan sektor pariwisata, kemudian juga sektor pertanian dan sektor-sektor yang lain. Dan kita bisa membangun satu konsep baru yang merupakan turunan dari nilai Trihita Karana yang kita miliki. Karena kita mempunyai satu warisan historis yang luar biasa dan itu menjadi bagian dari upaya kita membangun masa depan. Sehingga warisan historis itulah yang kemudian kita jadikan values dalam melangkah yang lebih baik. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kita harus beranjak dari apa yang kita sebut dengan ekofasisme menjadi satu bentuk yang lebih baru, ekologis yang lebih baru, mungkin ekopopulisme sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita pertimbangkan, karena kita ingin mengatakan bahwa
konservasi itu bukan hanya untuk kepentingan konservasi saja, tapi kita juga harus meyakinkan bahwa konservasi itu bisa memastikan apa yang kita sebut sebagai manusia yang berada di wilayah-wilayah konservasi itu mendapatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu saya setuju minggu depan yang seperti yang disampaikan dalam diskusi berikutnya dibicarakan lebih tajam mengenai ekonomi konservasi. Karena hal itu sangat penting sekali karena bagaimanapun keberlangsungan untuk mempertahankan konservasi hutan, konservasi danau, konservasi sungai itu akan sangat didukung oleh apa yang kita sebut sebagai ekonomi konservasi itu. Saya menyebutkannya sebagai green economy untuk memastikan supaya apa yang menjadi dasar pijakan kita untuk balik ke depan tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi kita memperhatikan aspek lapangan pekerja bagi masyarakat Bali yang semakin banyak, kemudian juga memperhatikan soal apa yang kita sebut sebagai penurunan angka kemiskinan, yang dimana kemiskinan di Bali terutama di daerah yang tidak tersentuh pariwisata juga semakin banyak. Ketimpangan ekonomi itu harus kita bisa selesaikan. Yang terakhir, bagaimana membuka ruang pelibatan sosial bagi masyarakat yang semakin besar sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul kebijakan yang tepat, yang sangat bermakna, sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup pertemuan ini dan saya sampaikan salam sehat, salam keagama, Om Santi Santi Santi.